Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat, para jamaah semuanya, utamanya jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukminin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kita mengawali pengajian kitab Riyadhus Shalihin dengan kita bersama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama, kita kaji bersama, dan hadir kita tentunya betul-betul membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadi niyah wa kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Para jamaah semuanya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami mengulas pertemuan pada Selasa pekan yang lalu pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Atha bin Abi Rabah menceritakan bahwa Ibnu Abbas menceritakan ada seorang perempuan yang hitam kulitnya, tapi Allah angkat derajatnya menjadi ahli surga. Hadis ini menunjukkan bahwa sekali-kali Allah tidak akan memandang siapapun di antara kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, apakah dari penampilannya ataupun pangkatnya ataupun warna kulitnya. Yang Allah lihat betul-betul dari kita adalah amal perbuatan kita dan hati kita semuanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Setidaknya hadis ini memperkuat bahwa sekali-sekali Allah tidak memandang wajah atau tampilan kita atau bentuk badan kita atau pangkat kita. Allah hanya melihat kepada diri kita, amal perbuatan kita, dan apa yang ada dalam hati kita. Maka dari itu setiap salat Jumat kita selalu diingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, Allahumma amin. Hadis ini juga memberikan pelajaran bagaimana seorang perempuan yang berkulit hitam ini meminta doa kepada Rasulullah tentang dua hal, yakni perempuan ini diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahannya, sehingga Nabi memberikan dua pilihan. Kalau engkau dengan sabar menghadapi penyakitmu ini, penyakit ayan atau epilepsi ini, dan engkau bersabar, maka Allah akan ganti surga kepadamu, maka Allah akan memasukkan surga kepadamu. Atau kamu memilih yang kedua, aku doakan engkau supaya Allah menyembuhkan kamu, akan tetapi kamu tidak dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perempuan ini lebih memilih menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian epilepsi atau ayan itu, dengan catatan ketika kumat atau kambuh penyakit ini auratnya tidak terbuka, maka Allah kemudian mengabulkan permintaannya. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud
Beliau mengatakan seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangku ketika Nabi menyampaikan sebuah cerita tentang bagaimana seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah-risalahnya, risalah Allah Subhanahu wa taala, menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Darabahu qaumuhu fa'admauhu. Bahkan tidak sedikit para nabi dan rasul, di antara para nabi dan para rasul ini dipukuli oleh kaumnya. Masya Allah, dipukuli oleh kaumnya. Padahal para nabi dan rasul ini manusia pilihan, manusia yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangannya, kehadirannya betul-betul menyampaikan dawuh-dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi para nabi dan rasul itu setidaknya punya 3 misi dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Yang pertama adalah syahidan, mengajak umat, mengajak manusia untuk betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca 2 kalimat syahadat, persaksian sebagai bentuk sumpahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa mubassyira, membawa kabar gembira. Jadi dengan risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berupa perintah-perintah, berupa syariat-syariat yang itu adalah jalan keselamatan bagi umat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan kemana? Ke rahmat, ke ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan selamat hidupmu dunia sampai di akhirat. Wa nadhira, misi yang ketiga adalah wa nadhira, memperingatkan kepada umat manusia jangan sampai melakukan larangan-larangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari asal muasal adanya perintah dan larangan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000, Rasulnya adalah 313, dan yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Ini misinya secara global menjadi 3 hal tadi, wa syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nah ini para jamaah sekalian, bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syariat yang tidak begitu berat. Makanya ini menjadi jalan kita, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi setiap sholat setidaknya kita membaca Fatihah itu 17 kali. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini kalau dijumlah 17 rakaat. Yang esensi dari sholat itu adalah wujud ta'abbud dan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali menempatkan sholat itu kemudian wah ini mengenakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali tidak. Wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Toh kesemuanya syariat-syariat itu untuk kepentingan hidup kita sendiri. Nah ini para jamaah sekalian, jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikut hal-hal yang sunnah, termasuk bulan ini adalah bulan Rajab. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kita berlomba-lomba ya,
memperbanyak amal kebaikan. Jadi bulan Rajab ini yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, kesempatan kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Kapan kita menyirami, memupuk tanaman kita? Bulan Sya'ban. Kapan kita akan memanennya? Bulan Ramadan. Makanya doa yang kemarin saya berikan itu, yang pertama kali itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Mudah-mudahan 3 bulan yang akan datang secara berturut-turut ini kita semuanya bisa mengisinya, menghiasinya dengan memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, hadis ini menceritakan bagaimana para nabi dan rasul ini betul-betul sabar menghadapi berbagai macam ujian. Bahkan di tafsirnya surat Yasin itu ada 2 orang yang diutus oleh Allah datang kepada sebuah kaum, ya, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah, itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada suatu kaum, suatu desa, malah orang sekampung berencana membunuhnya. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Jadi seperti Nabi Zakaria itu masuk ke dalam pohon, kemudian digeraji pohon itu. Masya Allah. Jadi Nabi dan Rasul yang pada hakikatnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala itu menghadapi ujian luar biasa. Bahkan nanti di hadis berikutnya, kalau Nabi dan Rasul itu sakit, tingkatan sakitnya itu 2 kali lipat dari manusia biasa. Masya Allah. Ini bagaimana memberikan pelajaran kepada kita. Maka ujian dalam bentuk apapun, ya, yang datang kepada kita, betapapun datang bersilih berganti, yakinlah bahwa di balik ujian-ujian, di balik masalah yang ada itu, yang pertama adalah menghapus dosa-dosa kita, ya. Kemudian kalau kita mau bersabar lagi, maka pahalanya yang akan kita dapatkan berlipat-lipat ganda. Bagaimana gambaran Nabi dan Rasul menghadapi ujian-ujian itu sampai keluar darahnya, fadmauhu wa huwa yamsahu dama an wajihi, sampai berdarah wajahnya. Jadi anggota tubuhnya berdarah. Seperti Nabi datang ke Taif dengan harapan penduduk Taif ini memberikan sambutan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Cacian, makian, bahkan Nabi dilempari batu. Melihat hal ini, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak tega melihat panjenengan. Jenengan ini utusan Allah, izinkan saya untuk mengangkat gunung Uhud itu, akan saya lemparkan kepada penduduk Taif itu. Bagaimana? Nabi kemudian mencegah, wahai malaikat Jibril, saya tahu bagaimana perasaanmu, tapi saya tetap berharap kalaulah generasi yang sekarang tidak memberikan sambutan yang baik kepada saya, tapi saya berharap doa kepada Allah, semoga generasi-generasi berikutnya menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Rasulullah ini mustajabah. Ya, panjenengan kalau sudah pernah haji atau umroh, mudah-mudahan kita semuanya segera, okay? Itu kalau ke Taif, Masya Allah. Jadi Taif itu persis seperti sebuah wilayah di Indonesia. Artinya apa? Ditumbuhi pohon-pohon yang subur, ada pengairannya, buah anggur, dan itu melimpah di sana. Ini karena berkahnya doanya Rasulullah Muhammad SAW. Penduduknya menjadi penduduk yang taat. Maka para nabi dan rasul mendapati ujian-ujian yang semacam itu, tidak sedikit pun membuat nabi dan rasul itu marah, malah mendoakan kepada Allah, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum saya, berilah ampunan kepada kaum saya, fa innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka belum mengetahui akan kebenaran risalahmu. Masya Allah. Jadi begini ya, jadi
kalau kita misalkan mengajak orang kepada kebaikan, ya, maka diajak pertama ya buleti, ya, males-malesan. Jangan kemudian putus asa, ajak lagi yang kedua, ajak lagi yang ketiga. Makanya tahapan-tahapan dalam dakwah Islam itu sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahkan Islam, mengajak iman kepada Fir'aun, itu yang pertama adalah qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Bisa jadi ajakan kita itu kasar, ya, sehingga tidak membuat orang simpati. Makanya metode yang pertama adalah qaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut, ya, jadi yang menarik, ya, tidak membuat orang tersinggung, membuat orang kemudian simpati kepada kita. Naik lagi kalau tetap bagaimana? Qaulan karima, ya, tidak sekedar kita menasihati, tapi kita memberi apa? Contoh-contoh, ya, dalam surat An-Nahl di penghujung ayat itu sebelum surat Al-Isra kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah. Makanya dalam satu makalah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ya. Jadi dakwah dengan hikmah, dengan contoh-contoh, dengan perbuatan-perbuatan, itu lebih apa? Lebih berhasil, tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada hanya diomongin saja. Misalkan kita punya anak, adzan sholat maghrib, wis danang masjid, ya, dilihat yang bilang gitu bapaknya sembelot, ya, gak kaosan, gak kelamben, lungguh untuk ngarepe TV, ngongkon anak ibu dal nang masjid, ya jelas. Nah, ini lam yak cok lam yak pas, gak cocok ya gak pas. Ngongkon anake nang masjid, budal nang langgar, bapake dhewe ndomblong ngarepe TV misalkan. Sa ibu-ibu pisan. Masya Allah. Itu orang sana itu tidak ada sini, ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Allahumma amin. Nah, ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah. Jadi ayat Al-Qur'annya itu bil hikmah, kemudian wal mau'idhah, dengan perbuatan, dengan contoh-contoh, kemudian wal mau'idhah, yaitu dengan nasihat. Setelah qaulan karima, kemudian qaulan baligha. Nah, qaulan baligha, ya, tidak dengan suara yang apa namanya lirih, tapi dengan suara yang intonasinya agak tinggi volumenya, ya. Ayo takang katilah apa sih, wis umur sakmi ini wis saya ndang budal, ayo sergap ibadah. Ini kan nadanya agak tinggi. Jadi habis qaulan layyina, qaulan karima, qaulan baligha, yang lebih atasnya lagi qaulan sadida. Ini mungkin ya diseret mungkin, ya. Nah, seperti kita memerintah anak kita tentang sholat, ya. Bagaimana tuntunan dalam Islam? Ya, ajarilah anak-anakmu dengan sholat ketika dia sudah memasuki usia 7 tahun. Usia 7 tahun itu ya masuk tingkat SD atau MI. Syukur di TK-nya atau RA-nya sudah biasa kan dilatih sholat. Kadang kan ya nun sewu, tempat kami itu, tempat saya itu kadang-kadang anake luwih brukut ketimbang wong tuane sing ngeterno, ya. Anake dijilbabi, ya, di kaos kaki, di sepatoni, dicelonoi, ya brukut lah jilbabi. Sing ngeterno ibuke, wis gak kudungan, kaosan, kadang-kadang celonoan, melepet pisan. Nah, itu di sana itu. Sini ndak ada, ya. Ada paling siji loro telu papat lima. Nah, ini jadi bagaimana Islam memberikan tuntunan tentang sholat itu. Ketika anak kamu masuk usia 7 tahun, ajarilah tentang sholat. Kemudian kalau sudah masuk usia 9, ya, tis'a sinin, ya, dan redaksi yang lain asra sinin, masuk usia 9 atau 10 tahun, kalau dia bermalas-malasan sholat, pukul dia. Jadi pukul, ya, dalam kaitannya ini untuk litarbiyah, litahdid, biar tidak sembrono.
Jadi dia biar mengerti hukum-hukumnya Allah. Oh, sholat itu wajib, tidak boleh dibuat mainan. Nah ini kadang-kala kita itu lebih besar kasihannya daripada memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat. Nah ini kita menjadi orang tua yang keliru kalau seperti itu. Makanya ini bagaimana tuntunan agama Islam memberikan ajaran-ajaran, memberikan arahan-arahan terkait dalam hal masalah sholat, seperti yang diperintahkan oleh sahabat Luqmanul Hakim. Pendidikan yang pertama kali untuk anak-anak kita adalah masalah keimanan, masalah salat. La tusyrik billah. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ini metodologi pendidikan dalam Islam terkait hakikatnya adalah pahamkan anak-anak kita tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti kalau dewasa dia tidak jadi orang yang sembrono atau talaub mempermainkan hukum-hukumnya Allah. Ini bahaya. Ya, salahnya tanggung jawab kita sebagai orang tua akan anak-anak kita. Ini tanggung jawab yang tidak selesai urusannya di dunia aja, bisa nanti di akhirat berlanjut. Dalam satu riwayat hadis, sudah enak-enak orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Ditanyai sama malaikat, nah, kenapa kamu masuk neraka? Ya malaikat, saya dulu di dunia tidak dibekali ilmu agama sama sekali sama orang tua saya, tidak dipahamkan tentang perintah-perintah Allah, tidak dipahamkan tentang hukum-hukumnya Allah, sehingga saya seperti ini. Ini semua salah orang tua saya. Nah, orang tua kamu di mana? Di sana di surga. Cari orang tua kamu. Masya Allah. Nah, ini naudzubillah wa iyadzubillah. Makanya pola pikir kita saat ini adalah bagaimana anak-anak kita, generasi-generasi kita bekali dengan keimanan yang kuat dan pendidikan keagamaan yang kuat. Jangan orientasinya ditinggali dunya sing akeh. Pirang-pirang contoh generasi ditinggal sedo, ditinggal wafat, ditinggali dunya sing akeh. Akhirnya ya nopo? Jadi rame. Ya, kita lebih aman ninggali anak-anak kita dengan ilmu agama yang kuat, iman yang kuat. Itu nanti menjadi jariah kita, bahkan bisa menjadi penolong kita bila mana suatu saat ya kita tidak ingin nasib kita di akhirat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jagani bila mana kita nanti ono bresete ya. Namanya nguwat siratal mustaqim itu ya. Ini tergantung amal perbuatan kita. Ono sing gelap langsung tutuk swarga. Ono sing kaya berlari, ada yang seperti berjalan santai, ada yang berangkang, ada yang ngesot cangkut macik wis roto klunting. Itu tergantung amal kita ketika kita di dunia. Siratal mustaqim itu bermakna yaitu setelah yaumul ba'ats, padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, wat siratal mustaqim. Ini pasti siapapun akan melewati itu, jembatan itu. Nah, itu tergantung persiapan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Yang dimaksud di sini adalah Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslim, tidaklah diuji seorang muslim, ya tentunya muslim laki-laki, muslim perempuan. Apa? Yang pertama, min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syauka yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu.
Jadi macam-macam gangguan hidup di sini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama nasab. Nasabin itu apa? Keletihan. Apa namanya? Keletihan. Kita bekerja pasti suatu saat ya kita itu merasa letih, pegel ya, pegel kabeh. Tapi kalau kita gelem sabar, maka keletihan itu akan terbayar dengan apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, tamanya seorang ibu ya ngeramut anak limo. Ya, orang dulu itu kan banyak-banyak ya putra putrinya itu. Entah yang sekarang kok sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan sedikit itu mentes-mentes kabeh. Allahumma amin. Orang dulu itu banyak-banyak ya hebat-hebat semua. Mbah saya itu, mbah buyut saya itu putranya itu 17. Dari dua ibu ya, ibu yang pertama itu wafat, kemudian nikah lagi, 17 putra putrinya. Hebatnya seorang perempuan, seorang ibu ini tidak bisa dikalahkan oleh orang laki-laki. Saya pernah membaca ya di ilmu psikologi ya, orang laki-laki itu kalau sudah konsentrasi dengan satu bidang pekerjaannya, misalkan nonton TV gitu ya, nonton TV, ini apa namanya, indera penglihatan apa yang ada di kepala ini, itu hanya bisa mengcover satu konsentrasi yang fokus ini. Kalau lihat TV ya lihat TV tok, dipanggil lah gak semaur-semaur. Iya, ya. Ya sebenarnya dengar tapi ya lebih konsentrasi lihat TV tadi. Ya sampai hitungan yang keempat, ketika ya itu wajah istri sudah merah padam. Sehingga apa? Ini mancing marah ini. Makanya kita juga penting mempelajari ilmu psikologi. Ini bedanya perempuan. Kalau perempuan itu bisa melakukan lebih dari 3 hal dalam satu kesempatan. Yang tingali jenengan yang sudah berkeluarga, istri kita masak di dapur, ya mulai apa namanya mususi beras, terus golek sambel, terus ambek umbah-umbah, bahkan sampai memperhatikan anaknya itu mandi. Ini bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Ini hebatnya perempuan. Laki-laki tidak bisa. Diserpasrai ya, dimandiin putranya, dimandiin putrinya, ya wis itu tok. Kongkon ngopeni mbak-mbak wis selali. Inilah hebatnya perempuan, hebatnya kaum perempuan dibanding dengan laki-laki. Ini betapa letihnya seorang perempuan, seorang ibu. Nah, ibu kita itu mulai dari nyuapin, nyiapin bajunya, mandiin, sampai memastikan anak-anaknya berangkat sekolah. Ini hebatnya seorang perempuan, seorang ibu. Makanya banyak-banyaklah kita menghadiahi Fatihah bila mana ibu kita ini sudah almarhumah. Ini jangan sampai kita tidak kirim Fatihah kepada beliaunya. Ini sebagai bentuk apa namanya birrul walidain kepada ibu kita, kepada kedua orang tua kita. Ini penting. Maka ini hebatnya perempuan itu seperti itu. Maka keletihan seorang perempuan, maka kepayahan seorang ibu dengan berbagai macam apa namanya pekerjaan yang beliau lakukan, kalau beliau bersabar, maka kesabarannya itu menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma amin. Malah pas saya baca satu hadis, kalau seorang perempuan itu hamil, maka hitungannya itu per detik. Maka keringat yang netes dari apa namanya tubuhnya itu nanti menjadi perisai dirinya untuk apa, menjauhkan dari api neraka. Ini hebatnya perempuan ya. Dan bahkan dalam satu hadis ya, perempuan itu lebih mudah masuk surga daripada kaum laki-laki. 4 syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah insolat khomsaha. Nah ini mari kita beritahu istri-istri kita ya, Bu, tibai sampeyan niku luwih gampang mlebu swarga timbangane aku. Syaratnya 4. 1. Insolat khomsaha. Salate sampeyan tertib.
Salati sampean tertib. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa Ramadan kualitasnya tambah tahun tambah bagus, tambah tahun tambah bagus. Nah ini wasomat syahroha. Yang ketiga, wahafidhat farjaha, menjaga kehormatannya. Kalau laki-laki mencari maisha di luar rumah, istrinya di rumah sholat sunnah, sholat hajat, mendoakan suaminya. Ya. Kemudian yang keempat, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Makanya suatu ketika Rasul ditanya bagaimana gambaran seorang istri taat kepada suaminya, maka Nabi menyampaikan, kalaulah tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istri-istri kaum perempuan ini saya perintahkan bersujud kepada suaminya sehari semalam 5 kali. Itu ini ya, ini hadis ini ya. Jadi tolong ini kemudian menjadi bahan muhasabah kita semuanya. Ternyata kaum perempuan itu ya hebat sekali. Makanya Umar bin Khattab itu menyampaikan, kalau ada orang laki-laki sukses, maka lihatlah 2 orang. 2 orang itu adalah yang pertama ibunya, yang kedua adalah istrinya. Ada apa dengan ibunya dan istrinya? Panjenengan lihat orang-orang yang hebat di dunia ini, taruhlah Gus Dur itu ya, ini karena riyadhah ibunya. Wakilah saya membaca biografinya itu, ketika Gus Dur itu masih di kandungan ibunya Sholihah Bisri Sansuri, ibunya Sholihah ini mengkhatamkan Quran sampai 99 kali. Nah, ini riyadhah ibu ini, masya Allah, mujarab sekali. Yang kedua adalah istrinya. Kalau ada orang laki-laki sukses, maka lihatlah istri-istrinya. Istrinya hadir sebagai pendukung suaminya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sukses mendakwahkan agama Islam. Siti Khadijah mensupport penuh. Tidak hanya menyelesaikan hal-hal yang mengganggu psikologis Rasulullah, tapi materinya juga dihabiskan oleh ya Rasulullah untuk memperjuangkan agama Islam. Jadi sampai diceritakan di situ, Siti Khadijah ketika wafat, untuk cari kain buat kafan beliau itu leles-leles, masya Allah. Padahal Siti Khadijah kita tahu kekayaannya itu sepertiga kota Mekah. Kota Mekah itu luasnya ya 1.200 km, ya hampir sama dengan Jombang lah. Jombang ini 1.115 km ya. Jadi kalau dikonversi dengan Jombang, kekayaan Siti Khadijah itu sepertiga kota Jombang, berarti 7 kecamatan. Jombang ini kan 21 kecamatan. Jadi 7 kecamatan itulah kekayaan Siti Khadijah. Kalau jenengan haji atau umroh di Madinah itu ada bekas bangunan bendungan yang itu 100% dibiayai oleh uangnya Siti Khadijah. Itu masih ada. Oh di situ, masya Allah. Nah ini diantara ya perempuan-perempuan hebat ya, apa namanya, yang menjadi pendukung apa namanya suaminya atau seorang laki-laki yang sukses. Wala wasobin itu sakit ya, kita diuji sakit panas, sakit perut. Jangan sekali-sekali kita itu ngersuloh, ya Allah ngeluh ya sakit itu bagaimanapun ya gak enak orang sakit itu ya. Makanya manfaatkan ketika kita sehat ini apa, untuk mempeng ibadah, Makanya orang yang istiqomah dalam kebaikan itu kalau dia sakit, ia tetap dihitung melaksanakan kebaikan. Ini hadis di awal-awal bab niat itu. Betapapun orangnya sakit tergeletak di rumah sakit, tapi karena dia istiqomah melakukan kebaikan, ia tetap pahalanya dihitung wutuh oleh Allah. Nah ini enaknya itu. Misalkan kita suatu saat diajak teman kita ya bepergian,
Berarti kita kan bisa kehilangan sholat tahajud, sholat duha, wiritan-wiritan kita, ya. Itu karena orang ini adalah istiqomah, ya. Maka jaminan orang yang istiqomah dalam kebaikan, betapapun ia tidak melakukannya, Allah tetap menghitung pahala penuh kepada orang tersebut. Nah ini, jadi ketika kita sakit dalam bentuk apapun, kita diharuskan bersabar. Dengan kita bersabar akan menjadi kafarat, akan menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan. Misalkan dosa kita habis, maka diganti dengan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wala hammin, dan diuji kita khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, memikirkan masa depan, bagaimana anak-anak saya nanti, bagaimana bulan depan nanti, bagaimana tahun depan nanti. Itu kan mesti, ya, kita khawatir akan nasib kita, akan nasib anak-anak kita. Sudahlah, itu semuanya pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Jadi dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-13 itu, ketika Allah meniupkan ruh kehidupan dalam janin, maka Allah menulis 3 perkara. Ya, kapan rizkinya, ya, rizkinya, kemudian jodohnya, kemudian kematiannya. Ini sudah ditulis oleh Allah. Maka pasrahkan itu semuanya kepada Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Setiap yang bernyawa, yang berjalan di muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah, ya, akan kecukupan rizkinya. Nah ini tinggal kita mempraktekkan saja. Wala hazanin, dan kegelisahan, penyesalan. Kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat kesalahan, ya. Jadi ada hikmahnya. Kita bangkit menatap hari esok lebih cerah lagi. Ini kualifikasi orang itu kan ada 3. Orang yang beruntung, orang yang rugi, orang yang hancur, orang yang rusak. Nah, orang yang beruntung adalah dia berpikir selalu inovasi, berpikir selalu bagaimana kemajuan, progres kehidupannya. Hari ini kebaikan saya harus lebih banyak daripada hari kemarin. Besok harus lebih banyak lagi dari hari ini. Itulah, ya, orang yang robihun, orang yang beruntung, kualifikasi pertama. Harapan kita ke sana nanti. Nah, wala adzan, dan kita dizalimi orang. Ini gangguan-gangguan hidup itu diantaranya macam-macamnya itu. Kita dizalimi orang, ya, kita disakiti orang, apakah bentuk ucapan ataukah bentuk perbuatan. Kalau kita sabar menghadapinya, maka kesabaran yang kita lakukan menjadi kafarat, menjadi penggugur dosa-dosa kita. Wala ghammin, ghammin itu kegelisahan hati, gelisah, risau, ya, tentang apapun. Wah, ini bagaimana besok itu? Saya harus menghadapi ini, gelisah, sehingga kadang-kadang mengganggu tidur kita. Nah, ini pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya, kita minta kepada Allah semoga yang diberikan kepada kita sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Barokah bulan Rajab ini Allah memberikan amal-amal atau pahala-pahala dari kebaikan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih meningkat prestasi ketaatan dan ibadahnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.